dua, ya, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung untuk webinar kali ini. Dalam webinar kali ini akan menghadirkan dua orang pemateri yang hebat dan luar biasa. Yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Bukhara MD, dosen pendidikan biologi FMI. Yang kedua, Bapak Dr. Ridwan Effendi MPD, dosen pendidikan fisika FMI. Yang kenalkan, saya sebagai host dan legislatif dari FNM Bas Kombi, dan saya akan ditemani oleh beberapa kita, yaitu Ibu Amalia SPDMP dari MTS Al-Farisi Jimai. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan secara ini pada Ibu Amalia. Terima kasih Bu Neni. Bu Amalia, saya silakan. Terima kasih Bu Nenden. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan yang kami hormati, tentunya pemateri kita di siang hari ini Bapak Dr. Ridwan Effendi MPD beserta Bapak Dr. Andes Suhara. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 supaya kita lebih mengenal narasumber kita yang hebat-hebat pada siang hari ini. Baiklah, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri yang pertama. Pemateri kita yang pertama nanti akan mengambil judul Mengenal dan Memahami Asesmen Kompetensi Minimum. Beliau adalah Bapak Dr. Ridwan Effendi MPD, di mana beliau lahir dan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kota Garut, kemudian pendidikan sarjana, magister dan doktor di UPI Bandung. Tahun 2008, beliau diterima menjadi dosen di jurusan pendidikan fisika, Fakultas Pendidikan MIPA UPI. Tahun 2010 terlibat pada berbagai program kegiatan di Direktorat Pembinaan SMP, dan pada tahun 2017 beliau terlibat pada berbagai program kegiatan Direktorat Pembinaan PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman sekalian, dari tahun 2013 sampai sekarang, Bapak Dr. Effendi MPD itu aktif membimbing penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait literasi asesmen yang menghasilkan publikasi ilmiah nasional dan internasional. Sungguh hebat tentunya, dan kita akan menggali serta akan mengambil ilmu yang akan beliau sampaikan. Dalam hal ini judulnya seperti yang telah saya sampaikan tadi adalah Mengenal dan Memahami Asesmen Kompetensi Minimum. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mempersilakan pemateri, terimalah satu pantun dari saya. Hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk pemateri dan teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati, marilah berikut ini kita dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Dr. Ridwan Effendi MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, salam sehat bagi kita semua.
salam sejahtera buat kita semua juga. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dan terus bisa menggali ilmu dari manapun dalam kondisi yang serba daring ini, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya ini sekedar berbagi saja, sharing terkait dengan apa itu yang sekarang sedang sedang menarik untuk dicermati, yaitu mengenai asesmen kompetensi minimum atau disebut juga dengan AKM, yang memang menjadi perbincangan di mana-mana. Ya, share kepada Ibu ini berarti saja ya, tentang kompetensi minimum. Mudah-mudahan saya sampaikan bisa di Bapak dan Ibu lebih mengenal lagi. Tadinya saya juga dan Bapak sudah tentang ini, semakin dikenal tentunya akan semakin paham itu secara filosofi ini akan sampai nanti bagaimana bagi begitu investasi implementasinya bagi semua dengan akan arti ini. Sudah itu lah. Bapak dan Ibu, share-nya udah baik. Sudah, Bapak. Halo, share-nya tuh Bu Neni. Oh ya, Bu Ahmad. Baik. Kalau di saya sudah, Pak. Pertanyaan sudah ya? Alhamdulillah. Sudah clear semua? Iya. Baik, jadi mungkin kita bertanya bersama. Bertanya sangat mengapa sih ada di tahun ini ada dari itu kan di dua ini dalam lingkup kebijakannya di sekolah ada kebijakan mengenai merdeka belajar, yang mana kebijakan tersebut itu 4 komponen, ya, 4 program. Salah apa yang satu WDN, yang kedua ujian nasional, yang ketiga PP, dan yang keempat tentang uji. Nah, yang diskusi kali ini yaitu tentang satu program juga akan merdeka belajar, yaitu tentang UN di asesmen kompetensi minimum. Pemikiran yang bisa pahami mengapa asesmen nasional ada di AKM itu bagian dari asesmen nasional. Yang pertama tentang regulasi kemudian regulator Indonesia membawa tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kalau dibagi di bab versi ini kita di bab 16 pasal dan 11 ya, itu terkait dengan reform yang mana di pasal 5 di 15 tentang evaluasi, di mana evaluasi itu di undang-undang tersebut pakai itu sebagai dari ibu secara nasional yang merupakan mengenai
akuntabilitas pendidikan. Akuntabilitas kepada siapa? Kepada pihak kepentingan sarana nasional. Di undang-undang Bapak, mereka mohon maaf Pak Ridwan. Pak Ridwan mohon maaf. tidak suaranya. Suaranya terputus-putus ya Pak ya? Suaranya terputus-putus? Oh gitu. Iya betul. Oh gitu. Iya, suaranya terputus-putus. Atau mungkin Bisa aja. eh, Kalau handsetnya dicabut gimana? Takutnya coba dites dulu, nggak usah pakai handset dia coba. Coba Pak dites Pak. Halo, halo, Bapak. Oh, Kalau handsetnya dibuka gimana Pak? Tanpa headset aja. sudah. Yang di itunya, yang ke laptopnya Pak? Sudah. Sudah. Nah, kayaknya lebih jelas ini coba Pak. Sudah. Ya. Ini mau saya. Sudah. Halo? Jelas ya? Iya, iya Pak. Terputus-putus ya Pak suaranya Pak ya? Iya terputus. Jadi bukan enter ya. Oh, kayaknya jaraknya Kalau suara Bu Nenek mah jelas. jelas. Itu yang sekarang Masih Pak, masih terputus-putus ya Pak ya? oh itu jadi masih bagus di sini. Oh, di bawah ya. Oke. Di siapa? Coba dilanjut aja Pak. Ya, jadi kebijakan tentang ini udah lama. Suara putus mungkin jadi sinyalnya kurang. Jadi terkait nomor pasal 57 nomor 16 pasal 57 negara evaluasi luput evaluasi mana ini dilakukan pada pendidikan secara nasional untuk mobilitas tentang mutu bagi pihak yang tentunya kegiatan evaluasi ini dilakukan secara baik lembaga profesional dan dilaksanakan oleh sekolah dan pemerintah. Nah, sekarang sebenarnya ada di Bapak mohon maaf, Bapak ada Ridwan. bahwa memang iya ya. Bapak coba kameranya dimatikan supaya kita lihat kualitas suaranya bagus atau tidak. Iya, iya. Iya, siap. Oke, baik. Oke Pak, dicoba Pak. Iya. Bapak bagus. Alhamdulillah. Ya, oke, alhamdulillah. Kalau gitu Sip. saya ini ya. Iya. Saya Oke, tadi kita sudah mulai. ada. Iya, sip. Ya, kita mulai. Jadi di ini yang pertama, mengapa ada asesmen nasional yang nanti kemudian akan dilaksanakan di Maret untuk SMP dan Agustus untuk SD. Itu berangkat dari kebijakan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terkait dengan evaluasi di pasal 57 sampai 59. Dari sini berangkat, lalu kenapa padahal kan sudah ada UN gitu ya. UN disinyalir bahwa memang belum mencakup ke yang ini terkait balloting yang keempat dilakukan oleh guru sekolah, hanya dilakukan oleh pihak pemerintah. Yang kedua, perlunya asesmen nasional itu juga terkait dengan era pendidikan abad 21, di mana peserta didik pada abad 21 di era pendidikan abad 21 ini
perlu memiliki kecakapan hidup yang kita kenal dengan life skill. Life skill yang mana yang dimaksud adalah kecakapan abad 21, yang keren, yang populernya adalah keterampilan abad 21 yang meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter, kualitas karakter. Literasi dasar yang dimaksud itu terkait bagaimana bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari. Nah, ini termasuk di dalamnya ada 6 sebetulnya. Literasi mendasar itu ada literasi membaca, numerasi, literasi ilmiah, literasi ICT, finansial, dan literasi tentang sosial, budaya, dan kenegaraan. Dan 6. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ini terkait dengan bagaimana siswa memecahkan masalah keseharian dalam kehidupannya, mulai dari critical thinking, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, ini yang menjadi kompetensi, dikenal lah kompetensi abad 21, yang populernya ini sebetulnya yang sekarang terkenal. Yang ketiga adalah tentang karakter. Jadi bagaimana siswa beradaptasi dengan lingkungan, di lingkungannya, itu yang disebut dengan karakter, mulai dari rasa ingin tahu, inisiatif gitu ya, kepedulian, adaptif, kepemimpinan atau leadership, bahkan kesadaran akan sosial dan budaya. Nah, ini menjadi dasar juga kenapa akhirnya ada konsep asesmen nasional. Salah satunya adalah tentang perlunya kecakapan hidup di abad 21, di era pendidikan abad 21. Yang berikutnya, nah, sebenarnya apa sih asesmen itu? Nah, apa sih asesmen itu gitu ya? Ya, apa sebetulnya nasional publik? Kan, yang pertama sebetulnya asesmen nasional dilakukan dalam untuk pendidikan nasional seperti itu digadangkan oleh tadi pemetaan mutu di sekolah ada dan kesetaraan pada level dasar sampai menengah. Pemetaan mutu pendidikan itu dilakukan dengan hal yang asesmen ABEM, kompetensi minimum, lalu karakter lingkungan ya. Ini dilakukan. Yang pertama adalah untuk namanya baseline ini dasar awal atau dengan evaluasi diri terhadap proses pendidikan untuk pembinaan hukumnya jadi akan untuk menilai prestasi di kinerja pendidikan sekolah di bulan Bapak Mei kualitas isinya basic dulu jadi kalau ini menghadapi isu ini itu yang kedua, apalagi program saatnya aksional ini kebijakan pemetaanmu untuk akan menjadi dasar untuk kegiatan bagi pesan memerlukan akan menjadi lain untuk KKN ini tentunya yang nanti akan dilakukan juga dengan hasil KKN ini.
Nah, kita KM kalau kita split jadi dua frase ini ada KM itu asesmen yang dinamai sebenarnya sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk titik-titik dalam konteks ini ada mengumpul yang harus tadi ditentuin. Nah, dan dengan PT ini radio pasangannya akhirnya asesmen ini tentu dipakai untuk membuat kompetensi itu ternyata kompetensi dasar memang dibutuhkan oleh individu setiap individu dapat itu secara prodi bisa dibutuhkan tadi ini ada pertanyaan kenapa rumah menjadi dasar kemampuan yang menjadi Bapak, nanti dilintas apa dilintas belajar Suaranya mohon maaf terputus-putus ya Pak ya. begitu ya di Indonesia ya. Iya. Udah ya. Ini dengar ya. Lanjut aja dulu. Masih terputus-putus ya Pak suaranya ya. Halo, Pak? Ini saya pakai earphone yang ini. Oh gitu. Suaranya terputus-putus Pak. Oke. Kalau tanpa earphone gimana Pak? Halo Pak? Masih terputus-putus ya? Halo? Masih Pak, masih terputus-putus di saya kalau di saya. Ini saya sedang dapat. Iya. Di sebagian yang lain juga sama Pak, suaranya terputus-putus. Waduh. Iya. Halo. Halo Pak? Iya. Bapak, halo? Halo. Iya. Belum terlalu jelas Pak. Suaranya masih putus-putus gitu Pak. Oh, Iya. oke. Halo. Oh iya. Ini ada yang dari Brebes juga sama katanya terputus-putus, berarti bukan di saya aja. Iya. Suaranya saya Kurang jelas nih. Iya Pak, sepertinya untuk semua peserta ini Pak yang kurang jelas suaranya karena terputus-putus. Bapak, mohon maaf sambil membetulkan audionya mungkin kita serahkan dulu ke Pak Suhara ya Pak ya. Bagaimana Pak kalau seperti itu? Nanti dilanjut lagi ke Bapak ya Pak ya. Oke. Halo Bapak Suhara. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak bisa beralih dulu ke Bapak. Mungkin kita akan membetulkan dulu trouble-nya yang ada di Pak Ridwan. Boleh aja. Iya. Siap Pak. Sebentar saya dengan Pak Ridwan dulu. Tombol itunya sudah ada di Bapak di presenternya. Bu Arni, Bu Arma.
Mungkin bisa dihitungkan dulu, dibacakan CV-nya dari pemateri kita yang kedua. Kemudian saya berusaha dulu dengan Pak Ridwan mungkin ya, Bu. Ya, oke, Iya, oke. siap. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, sementara kita menunggu Pak Ridwan dan Nenden untuk memutuskan ambil, Bapak dan Ibu sekalian, berikut ini kita akan mendengarkan barangkali sesaat lagi ya, materi akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua ini juga tidak kalah hebatnya di siang hari ini. Oke. Nah, itu udah jalan lagi tuh, Pak Ridwan. Nah, udah. Silakan Pak Ridwan, karena biar nyambung. Udah jalan kayaknya, Bu. Oh gitu. Udah jalan? Udah jelas, Pak? Jelas nih Pak. Jelas, Pak? Udah jelas sekali ya? Bagus. Ya. Jelas sekarang. Jadi lanjut Udah, Pak Ridwan ya. Ya, saya pakai mikrofon itunya. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini mungkin jaringan yang bermasalah ya Bapak ya. Silahkan dilanjutkan kembali Bapak. Nih, bentar izin saya share lagi. Oke. Muncul? Muncul Pak. Ya, Allah, mohon maaf. Di atas ini sedang mendasar bagi dasar mendasar kompetensi pilihan sebetulnya sebetulnya kompetensi minimum apa sebetulnya namanya PPA ini diperlukan untuk tanggung jawab satu aja untuk hasil PPA ini MK diinginkan. Bapak mohon maaf. Sepertinya masih terputus-putus Pak suaranya. Masih terputus-putus Bapak suaranya. Gini aja Pak Ridwan, kayaknya kalau ada PPT jadi berat. Nah, jadi PPT-nya dibagikan saja sama Bu Nenden. Sudah. Pak Ridwannya, ya, soalnya berat kayaknya. Coba gerak. Ya, Pak Ridwan nggak pakai. Iya, nggak pakai PPT. Nggak di share ya? Ya, sudah di-share kan? Bu Arma, Ya siap. mohon maaf. PPT yang dari Pak Ridwan bisa di-share ke saya, Bu. Saya share ya. Oke deh. Siap. Kalau saya nggak bisa share ya? Ya? Ya Pak, biar nanti kami yang Selebihnya? Ya. Ya. Sepertinya berat Pak kalau ini ya. Ya. Aduh, apa itu sih? Oke, Ibu, sudah bisa? Bisa kita mulai Pak Ridwan? Bu Nenden? Iya, sudah Bu, silakan. Itu PPT Pak Ridwan sudah saya share di Bu Nenden ya. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi asesmen kompetensi minimum ini jadi untuk kepentingan memotret kompetensi mendasar yang memang diperlukan untuk siswa, untuk setiap individu untuk bisa sukses dalam berbagai mata pelajarannya. Nah, dengan AKM diharapkan memang bisa memantik beragam strategi pembelajaran yang bisa disesuaikan oleh kita sebagai pendidik sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga ada istilah namanya teaching at the right level. Jadi mengajar pada level yang sesuai gitu ya.
Kemudian juga AKM ini diharapkan juga nanti kemudian akan menjadi kalau berdasarkan baseline kompetensi yang tadi mendasar, maka kultur belajar itu peserta didik menjadi hal yang utama gitu bagi kita. Lalu berikutnya, apa saja sih yang disebut kompetensi mendasarnya, kompetensi minimumnya apa saja di AKM? Yang pertama diambil dari, sebetulnya tadi itu diambil dari keterampilan abad 21, literasi pada abad 21, literasi mendasar di abad 21, di life skill atau keterampilan abad 21, yaitu literasi membaca dan literasi dan numerasi. Dua itu yang disebut kompetensi dasar yang nanti kemudian akan diakses secara nasional, bahkan nanti Ibu dan Bapak juga akan ini kan di asesmen kelas, AKM kelas. Literasi membaca ini terkait dengan kemampuan untuk memahami. Ternyata literasi membaca itu bukan hanya membacanya saja gitu ya, tapi yang paling tadi itu adalah memahami bacaan, menggunakan hasil bacaan, mengevaluasi bacaan, merefleksikan bacaan atau teks gitu ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan, dan bahkan kemudian bisa dengan literasi membaca ini kemudian setiap individu atau peserta didik dapat mengembangkan kapasitas dirinya sebagai untuk berfungsi secara produktif di masyarakat. Dengan literasi membaca diharapkan demikian. Yang kedua, kompetensi dasar minimum yang kedua adalah numerasi yang diaksesnya. Numerasi ini terkait dengan kemampuan berpikir. Berpikir apa? Berpikir dalam menggunakan konsep, bahkan prosedur, fakta, matematis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai tentunya warga negara Indonesia dan global nasional dan global gitu ya. Nah, apa sih yang kemudian KM ini, literasi membaca dan numerasi, kemudian tentunya akan diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan, namanya instrumen AKM literasi numerasi. Nah, untuk siapa respondennya? AKM literasi membaca numerasi itu respondennya adalah peserta didik yang difokuskan pada peserta didik kelas 5, 8, dan 11, serta tadi seperti yang di awal sudah saya sampaikan, warga belajar di 6, 9, dan 12. Nah, dengan AKM diharapkan kita dapat informasi mengenai orientasinya ke hasil belajar kognitif. Hal yang berbeda dengan survei karakter. Kalau survei karakter ini harapan terkait dengan survei mengenai profil pelajar Pancasila. Harapannya seperti yang digulirkan juga kebijakannya, profil pelajar Pancasila yang mana? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, berbinekaan global, yang kemudian nanti akan disurvei dengan survei instrumen karakter. Respondennya siapa? Respondennya adalah peserta didik dan warga belajar. Untuk program kesetaraan dari survei karakter diharapkan kemudian nanti akan dapat hasil belajar bukan kognitif seperti AKM, tapi hasil belajar sosio-emosional dari peserta didik atau warga belajar. Yang ketiga, di asesmen nasional itu akan dilakukan survei lingkungan belajar. Lingkungan belajar, survei ini terkait dengan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan.
Nah, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, terutama nanti terkait contohnya misalkan iklim keagamaan di sekolah, iklim kebinekaan di sekolah, dan itu yang disurvei di survei lingkungan belajar. Tentunya kemudian akan diakses oleh instrumen survei lingkungan belajar. Respondennya siapa? Selain peserta didik atau warga belajar, juga survei lingkungan belajar ini akan disurvei melalui pendidik dan kepala satuan pendidikan. Itu survei lingkungan belajar. Informasinya tentunya dari survei tersebut adalah mengenai karakteristik input dan proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk kemudian dirumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Jadi itu 3 lingkup asesmen nasional. Oke, saya akan lari cerita ke kembali. AKM itu ada, kemudian ada AKM zona yang tadi sudah disampaikan, dan AKM kelas. AKM nasional ini tidak melaporkan tingkat individu, tapi melaporkan sistem pendidikan. Jadi bukan melaporkan individu peserta didik. Nah, kelas KM kelas nanti tentunya demikian fungsi untuk rangka formatif dalam konteks asesmen formatif. Nah, hasil AKM kelas kemudian akan digunakan untuk proses pembelajaran yang juga sudah disampaikan tadi, sehingga hasil pembelajaran itu bisa menyesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik. AKM nasional dan AKM kelas, bedanya apa? AKM nasional itu berfungsi mengevaluasi sistem pendidikan, asesmen kelas berfungsi formatif. Yang kedua, sampel untuk akses AKM nasional itu kelas 5, 8, 11 itu ditentukan secara random oleh Kemendikbud, dikenal dengan namanya, kalau di istilah ini riset namanya stratifikasi random sampling. Jadi di random secara strata berdasarkan sosial ekonomi. Jadi kalau di SMP, SMA itu levelnya di random satuan pendidikan 45 peserta didik. AKM kelas itu AKM kelas peserta didiknya, kemudian Ibu dan Bapak akan merancang AKM kelas itu peserta didik kelas 2 sampai 12. Nah, tentunya sesuai dengan kebutuhan diagnosa dari pendidik di satuan pendidikan. AKM nasional pelaksanaannya terstandar oleh pusat, sementara AKM kelas itu pelaksanaannya oleh Bapak Ibu pendidik di kelas masing-masing. Nah, yang diakses tadi itu di AKM sudah disampaikan tadi, ada literasi membaca, dan numerasi. Ya, kenapa dua literasi ini? Yang pertama, dua kompetensi minimum tersebut memang merupakan kompetensi yang memang sangat mendasar, yang menjadi bekal bagi peserta didik untuk belajar sepanjang hayat, dan memang juga berkontribusi pada pemahaman mereka untuk belajar materi pelajaran di lintas materi pelajaran. Nah, secara lingkupnya literasi baru terkait dengan ada 3 literasi membaca dan numerasi itu ada 3 komponennya. Yang pertama komponen konten, yang kedua komponen proses kognitif, dan yang ketiga komponen konteks. Dan ini 3 komponen itu sebetulnya mengacu atau ke ininya PISA. Jadi ke PISA, studi internasional yang emang
membuat rancangan instrumen untuk kedua literasi ini mengacu ke sana, sehingga ada 3 komponen: konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk literasi membaca sendiri itu kontennya ada 2. Yang pertama bisa berupa teks informasi dalam bentuk teks dan informasi dalam bentuk sastra. Sementara kalau di numerasi kontennya adalah aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Sementara di proses kognitif, di komponen proses kognitif, literasi membaca itu meliputi kemampuan kognitif dalam menemukan, menginterpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Jadi ada 3 kemampuan kognitif, kemampuan proses kognitif di literasi membaca, yaitu menemukan, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sementara di numerasi, proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, kalau kita bercermin dari taksonomi Bloom yang sudah kita pahami, setidaknya dari dimulai C2, C3, dan high order thinking, C4 ke atas, setidaknya C4 analisis. Yang komponen ketiga adalah komponen konteks. Komponen konteks di komponennya AKM di literasi membaca dan maupun di numerasi itu konteksnya personal, bisa sosial, budaya, dan saintifik. Jadi asesmen AKM itu pasti mengandung komponen konteks, baik itu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Konten pada AKM literasi membaca terkait teks informasi itu biasanya ditujukan untuk jadi ditujukan untuk memberikan maksudnya data atau informasi mengenai satu wawasan pengetahuan yang sifatnya tentunya ilmiah. Jadi teks informasi atau teks sastra itu bisa berupa data atau informasi tentang wawasan keilmuan ilmiah tentang itu yang menjadi biasanya teks yang muncul di AKM di literasi membaca, termasuk bisa teks sastra juga sama, itu juga cerita, bisa tentang perenungan kepada hal yang menjadi informasi, itu menjadi sesuatu yang disajikan di AKM literasi membaca. Sementara di numerasi itu biasanya disediakan beberapa representasi, terutama untuk bilangan, operasi beragam, bilangan. Sementara di geometri bisa tentang bangunan datar misalkan, sehingga peserta didik bisa melakukan besaran besar polos dan bagaimana dalam hari. Masuk aljabar dan data ketidakpastian. Di aljabar kita disajikan tentang persamaan, pertidaksamaan, relasi, fungsi gitu, serta kan proporsi atau rasio di numerasi itu. Menjadi hal yang memang sudah harus kita sikapi, kita cermati di konten pada AKM. Di proses kognitif tadi sudah saya sampaikan literasi 3 di membaca, menggunakan fungsi, integrasi, dan sebagainya. Formatnya, nah format yang berkembang untuk mengakses AKM. Jadi di format soal AKM itu ini emang sudah menjadi rekomendasi higher order thinking test gitu ya. Jadi tes soal yang emang mengakses, menguji penalaran tingkat tinggi atau berpikir tingkat tinggi. Maka jangan khawatir, harus dibiasakan juga oleh kita bahwa soal di AKM tentunya akan disajikan berupa stimulus. Tadi bisa berupa
kontennya bisa teks, bisa sastra gitu ya, bisa bilangan, bisa ini di numerasi, pasti itu ada stimulus berupa data fakta dan sebagainya atau cerita. Kalau di literasi membaca itu pasti satu komponen yang ada pasti di soal AKM, yaitu stimulus. Stimulusnya berupa apa? Biasanya dalam berbagai konteks yang atau representasi yang sangat beragam, dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi, terutama jenis stimulus multiple item dengan ilustrasi yang konten dan informatif. Nah, bahkan kalau ditelaah oleh kita, diarahkan bahwa stimulus itu harus sifatnya setidaknya memiliki 4 unsur. Yang pertama edukatif, yaitu menarik, inspiratif, dan ada ke sisi originalitasnya, ada keterbaruannya. Sementara bentuk soal yang isu soal AKM itu bentuknya bisa 5, yaitu dari mulai pilihan ganda, bisa pilihan ganda yang kompleks dengan bisa memilih beberapa pilihan, mencocokkan atau dikenal populer dengan istilah menjodohkan, isian singkat atau uraian singkat, dan tentunya esai atau uraian. Ini jadi setidaknya ada 5 pasti format soal AKM dari sisi pilihan ganda. Pilihan gandanya kompleks tadi itu, yang pilihan dengan jawaban benar lebih dari 1 pernyataan benar salah atau ya atau tidak, itu pilihan ganda kompleks, mencocokkan, jawaban singkat, dan uraian. Lalu distribusi soal AKM-nya sebetulnya sudah dirilis oleh Menjar, terutama untuk ibu dapat kemudian akan mengembangkan AKM soal AKM di kelas, AKM kelas. Jadi untuk komponen literasi membaca itu di kelas 8 untuk kontennya, di kelas 8 kontennya di kelas 8 itu ini kan di kelas itu konten untuk teks informasi 60%, sastra 40%. Sementara proses kognitif untuk literasi baca akan porsinya ini bisa berubah, kemudian menemukan informasi 40%, interpretasi integrasi 40%, evaluasi refleksi 20%. Dari 3 proses jadi 40 20 dari 3 proses kognitif yang disajikan dibaca. Sementara konteks dari sisi konteks personal, sosial, budaya ya itu yang paling banyak, sementara 40%-an keduanya, sementara konteks untuk sentimennya itu 20%. Nah, bahkan untuk masuk tentunya akan banyak soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Jadi yang perlu juga kita sikapi porsi-porsi ini, distribusi ini. Jadi baik literasi baca atau literasi numerasi itu pilihan ganda kompleks akan sangatnya dibanding pilihan ganda hanya 20%, dan ganda kompleks itu 60%. Menjodohkan 10%, bisa 5%, uraian 5%. Jadi ada 6% dominan pasti format soal AKM di literasi membaca atau numerasi adalah pilihan ganda kompleks. Untuk akses AKM kelas nanti kemudian bisa ibu dan bapak akses untuk contohnya di http://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Jadi kebetulan tadinya saya bisa menunjukkan share, tapi ada gangguan juga. Nanti ibu dan bapak bisa akses, dilihat di slide saya. Kunjungi http://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, itu untuk soalnya. Ada yang perbedaan kemudian di nanti di AKM kelas itu akan dibagi menjadi 6 level ruang lingkup soalnya itu. Jadi di masuk contoh
yang dicontohkan di Pusmejar tadi yang sudah sampaikan linknya, itu ada level 1 sampai 6, yaitu level 1 kelas 1 dan 2, level 2 kelas 3 4, level 3 kelas 5 dan 6, level 4 kelas 7 dan 8. Nah, ini SMP berarti level 4 maksudnya level 5 kelas 9 dan 10, level 6 kelas 12. Nah, di mana setiap kompetensi yang diukur pada setiap level itu kemudian nanti dituangkan dalam bentuk framework literasi membaca dan numerasi. Apa? Nah, ini di AKM kelas itu ada kerangkanya itu untuk menggambarkan yang disebut dengan istilah learning progression, jadi kemajuan pembelajaran dari time series, dari waktu ke waktu seperti apa, sehingga bisa kelihatan pemetaan kompetensi dasar dari peserta didik kita. Nah, itu ya. Waktu kita untuk Ya, sekitar begitu Ibu dan Bapak ya. Ibu dan Bapak nanti mungkin di sesi diskusi bisa bertanya tentang mudah-mudahan pas di diskusi bisa menyampaikan, menunjukkan, menggunakan contoh soalnya yang kita lihat sama-sama di di lautan di Pusmejar kemdikbud.go.id. Ibu dan Bapak bisa sama-sama nanti kita diskusi. Nah, itu saja mungkin Arma yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dengan ketidakstabilan suara jaringan mungkin ternyata solusinya tidak share ini. Insya Allah di PowerPoint sudah ada contoh di kelas, baik itu soal untuk literasi membaca ataupun literasi numerasi. Yang kita maka satu lagi bagaimana AKM ini dilakukan, AKM di lapangan itu biasa dilaporkan dalam nasional ya, itu dalam 4 kategori tingkat kompetensi, baik itu literasi membaca atau kompetensi ada dana itu ada 10 kompetensi khusus, kemudian dasar, tingkat kompetensi dasar, cakap dan mahir, baik itu literasi membaca atau numerasi. Yang jadi catatan nanti ini menjadi dasar bagi kita untuk perbaikan pembelajaran atau sistem pendidikan di sekolahan, bagaimana meningkatkan kompetensi siswa dari kompetensi minimum dari level dasar menjadi mahir atau dari cakap menjadi mahir, itu menjadi dasar untuk penyesuaian di proses pembelajaran. Itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya kembali ke moderator. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ridwan, walaupun tadi mungkin kita ada beberapa kendala, tidak menghalangi kita untuk memahami apa yang sudah disampaikan beliau, mengenal dan memahami asesmen kompetensi. Di mana ternyata AKM itu ada nanti nasional, ada juga di tingkat kelas. Nanti ada sesi pertanyaan dan sesi diskusi, maksud saya tanya jawab kita bersama narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan diskusi kita kupas tuntas AKM pada siang menjelang sore hari ini. Kali ini kita akan bersama-sama dengan pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Andes Zuhara. Sebelum kita mempersilahkan beliau untuk menyampaikan materinya, berikut ini akan saya sampaikan sekilas kurikulum kita dari beliau. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, namanya udah ada. Kemudian beliau ini ternyata dilahirkan di Tasikmalaya. Sebentar lagi teman-teman, tanggal 27 Desember 1965. Itu ya Pak Zuhara ya. Kemudian
Adapun riwayat pendidikan SD dan SMP itu berada di Tasikmalaya, SMA juga di SMA Negeri Tasikmalaya, perguruan tinggi itu di IKIP Bandung S1 dan Universitas Pendidikan di Indonesia S2-nya itu di IKIP. Pelatihannya ada di bahasa Inggris, ekologi, kemudian di bidang pengajaran biologi. Riwayat pekerjaan beliau adalah sampai sekarang staf dosen IKIP Bandung, kemudian staf dosen Universitas Pasundan Bandung, tim teknis Direktorat Pembinaan SMP dan Mendikbud dari 2015 sampai sekarang juga sebagai staf pengajar di SMAK 1 Penabur sampai dan sejak tahun 2008 mengajar dengan kurikulum HEM. Penelitian udah banyak sekali yang beliau lakukan, salah satunya itu adalah di tahun 2019 tadi penerapan blended learning dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan hasil bagi siswa SMA 2019. Hasil karya tulis juga banyak banget. Salah satunya itu menulis buku dasar biokimia di tahun 2009. Dan beliau ini aktif sebagai guru berprestasi tingkat nasional Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan dari tahun 2015 sampai 2019. Dan sekarang beliau sebagai pembina bimbingan teknis alat laboratorium IPA guru SMP tingkat nasional itu dimulai dari 2015 sekarang. Dan teman-teman, Pak Zuhara itu juga mempunyai sebuah hak cipta, sebuah pemanfaatan black soldier fly sebagai pengajar alternatif itu di tahun 2019 ini ya Pak Zuhara ya. Ya. Senang sekali tentunya teman-teman kita dapat bertemu dengan dua narasumber kita yang sangat hebat pada siang hari ini. Kalau begitu tanpa memperpanjang kata, waktunya saya persilakan Pak Suara sampai nanti di pukul 14.30 barangkali Pak. Ya. Materi yang berjudul implementasi AKM dalam pembelajaran. Kepada Pak Suara dipersilakan teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Asma ya untuk waktunya. Saya izin share saja langsung. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah ada ya? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Sudah. Baik, saya akan coba ada gambar, ada PPT, saya besarkan. Kalau nanti gangguan lagi, seperti tadi, gambar saya akan saya hilangkan. Siap Pak. Baik, saya coba perbesar dulu. Nah, Mudah-mudahan aman. sudah Bapak Ibu? Sudah Ya. Pak, Pak. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan Pak Ridwan. Jadi kami sering kegiatan bersama, jadi sama Pak Ridwan untuk asesmen. Mungkin kemarin bersama-sama dengan MTS ini ada pengabdian khusus untuk pembuatan soal-soal tingkat tinggi. Saya akan lama di sini karena tadi sudah dikupas bahwa AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Yang paling penting adalah bahwa AKM itu nanti akan jadi pemetaan mutu pendidikan. Nah, karena saya berprinsip bahwa apapun asesmen yang diberikan oleh pemerintah, yang paling penting itu adalah basicnya, basic dari pembelajaran kita. Ya. Jadi kalau misalnya basicnya sudah bagus dan diperhitungkan, seperti misalnya seseorang mau membangun gedung, tentu fondasinya yang harus bagus. Gedung 1 tingkat, gedung 2 tingkat, gedung 4 tingkat tentu berbeda fondasinya. Nah, walaupun misalnya di atasnya mau dikasih aksesoris apapun. Jadi saya berprinsip ke sana, dan dengan AKM ini sebagai salah satu bentuk dari asesmen yang diberikan, ya, di kita sudah banyak dikenal, ada Tanas, ada UN, ada UTBK, ya. Jadi itu hanya macamnya saja. Gitu. Kemudian kemampuannya, kompetensinya yang diukur juga berbeda-beda.
Jadi kalau fondasinya sudah bagus, saya kira mau apapun yang datang, kita bisa menyelesaikan itu. Anak-anak kita tentu bisa menerima apapun bentuk asesmennya. Jadi tadi sudah dikatakan ada dua, literasi dan numerasi, dan inilah yang jadi dasar tahun ini, ya, tahun 2021 yang akan diukur. Jadi tadi kata Pak Ridwan, kompetensi itu ada 6 banyak, jadi sementara diukur ini dulu. Bisa pun sama hanya sampai ke saintifik. Gitu. Nah, padahal sebenarnya kita itu sudah melatih, gitu. Walaupun secara tidak langsung, secara tidak terasa gitu. Kalau fisika, saya kira di aljabarnya, matematiknya tentu sangat kuat, gitu ya. Berbeda dengan orang-orang yang latar belakang biologi. Dalam tanda kutip lah, orang biologi agak sedikit rikuh gitu, atau misalnya alergi lah kalau diberikan angka-angka. Nah, tetapi dalam hal ini bukan matematiknya yang akan diukur, tapi kemampuan numerasinya, bernalarnya dengan menggunakan prinsip-prinsip matematik. Nah, ini tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ridwan, ini pun sudah tentang kontennya apa, proses kognitifnya apa, dan konteks yang nanti akan dibuat dalam soal itu juga tadi sudah. Nah, saya hanya ingin di sini, ya, saya ingin ke implementasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, bahwa sebenarnya kita sudah, atau anak-anak yang akan diukur AKM-nya di kelas 8, kemudian nanti di kelas 11, ya kita mungkin fokus di kelas 8, tentu sejak SD, sejak kelas 7, dia sudah dapat konten mata pelajaran. Dan konten yang diberikan dari SD maupun dari TK, mungkin PAUD ya sudah, gitu. PAUD, TK, kemudian SD, dan kelas 7. Nah ini kemampuan-kemampuan itu, atau konten-konten mata pelajaran ini untuk membangun kompetensi. Jadi siswa itu akan dibangun kompetensinya. Begitupun pada saat dia ada di kelas 11. Pada saat dia diukur kompetensi dasarnya, literasi membaca dan literasi numerasinya, tentu ini akan diwarnai oleh ini. Oleh konten, oleh metode, oleh strategi pembelajaran, apa yang diberikan. Nah, tentu saja nanti setelah siswa ini diukur mengenai kompetensi dasarnya, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Nah, kenapa? Karena kompetensi itu dapat digunakan untuk menguasai konten mata pelajaran berikutnya, atau di kelas 11 itu juga, atau di tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi itulah dasar kenapa saya lebih mengarahkan kepada implementasinya. Jadi kita bagi tugas Pak Ridwan di tatanan teori dan kebijakannya. Nah, saya lebih memfokuskan ke sini. Jadi pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten itu. Nah, jadi atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Jadi nanti bagaimana pembelajaran itu? Nah, ini adalah hasil AKM. Saya sudah meringkas, ya. Hasil AKM itu saya ringkas jadi 3 saja yang paling utama. Jadi yang pertama bisa dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada mata pelajaran. Kemudian tadi Pak Ridwan sudah jelaskan ada level-levelnya. Kemudian guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Dan yang ketiga, memberi gambaran kepada guru mengenai takaran yang tepat untuk setiap teaching at the right level. Nah, ini yang berat nih yang ketiga. Nanti saya akan sedikit memberi gambaran. Ya. Baik, bagaimana
proses pembelajaran, perbaikan itu, saya menawarkan beberapa hal. Ya. Yang pertama, bahwa perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran itu, Bapak Ibu, mari kita semua mengubah paradigma. Sekarang dengan adanya pandemi ini memberikan satu kesempatan pada kita, ternyata paradigma kita ini sudah harus berubah. Dari dulu siswa itu dijejali dengan banyak buku, ya, untuk sebagai sumber belajarnya. Sekarang mereka dengan gampang saja mencari, malah di HP itu mereka tinggal teriak, "Halo Google." Nah, cacing tanah keluar semua. Mau gambar cacing tanah ataupun gambar-gambar lain yang ada hubungannya dengan cacing tanah. Jadi itu dengan mudah. Kalau dulu mungkin harus cari di sini, di buku-buku biologi yang sangat tebal. Nah, ini memberi dampak pada siswa kita saat ini. Artinya, anak-anak kita saat ini, kalau diberi buku seperti ini, itu Bapak Ibu bisa jengkel. Ya. Karena anak-anak sekarang ini agak mungkin enggan gitu. Udah melihat bukunya juga, udah enak gitu. Tapi pada saat mereka harus searching, nah mereka sangat asik. Ya, jadi ini mungkin satu paradigma yang harus dimanfaatkan oleh kita. Jadi bagaimana nanti strategi pembelajaran yang harus kita ubah dengan memanfaatkan kebiasaan yang ada sekarang. Jadi ada kebiasaan baru itu dengan pandemi, ya kita manfaatkan. Nah, yang saya tawarkan adalah menambah pengalaman belajar siswa. Jadi, yang tadi itu, ya, hasil AKM itu dia dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelajaran, mata pelajaran, apapun itu. Nah, caranya apa? Saya menawarkan, silahkan tambah pengalaman belajar siswa. Mau dengan praktikum, berdiskusi, ya, mengerjakan permasalahan, misalnya ada permasalahan yang diberikan dengan berbagai metode, atau mereka simulasi, atau dengan presentasi, itu akan memberikan pengalaman yang sangat berarti pada siswa. Nah, seperti kita ketahui, pengalaman itu sesuatu hal yang sangat penting. Contoh dalam pandemi ini misalnya, bagaimana guru memberikan pengalaman pada siswa, sementara siswanya juga tidak pergi ke sekolah misalnya. Berbelajar itu kan bisa di mana-mana. Contoh di dapur misalnya. Di dapur itu banyak yang bisa kita pelajari. Dicoba saja di rumah. Apakah putri atau putra kita mengenal yang namanya kunyit, lajak, laos, bisa lengkuas? Apa bedanya? Bagaimana cara membedakannya? Kencur misalnya. Atau misalnya ada ketumbar, ada lada, pedas gitu ya. Nah itu kan beda, wanginya saja sudah beda, bentuknya saja sudah beda. Kalau orang yang sudah punya pengalaman belajar tentang itu. Tapi kalau yang belum bingung, membedakan kencur dengan kunyit aja udah susah. Apalagi nanti ada kunyit putih, ada kunyit kuning, ada lengkuas. Semuanya dalam biologi gitu itu adalah rizoma. Ya. Nah ini kan sebenarnya bisa dijadikan satu model pembelajaran, bukan model ya, berarti bisa dibandingkan sebagai media pembelajaran untuk menambah pengalaman belajar siswa. Jadi dengan diskusi seperti ini, mungkin kita saling sharing, saling memberikan tambahan pengalaman belajar mana yang bisa diberikan untuk siswa. Nah, kemudian apa hubungannya dengan AKM? Nanti itu tinggal nanti diformulasi saja dalam bentuk soal. Misalnya, bisakah siswa mengukur luasnya atau besarnya dari si kunyit? Nah, berapa sih volumenya? Nah, tentu ini akan memberikan tantangan sendiri pada siswa. Kalau di sekolah kan biasa ngukurnya panjang kali lebar kali tinggi, itu volume. Atau kalau misalnya prisma misalnya luas alas kali tinggi.
Nah, itu matematiknya, ilmu geometri. Nah, tetapi kalau bentuknya seperti bentuk-bentuk lengkuas misalnya, kemudian kunyit, itu bagaimana cara mengukurnya, berapa volumenya. Nah, tentu ini mungkin menarik buat siswa. Biarkan siswa mengeksplor gitu kemampuannya. Karena literasi numerasi ini nanti akan muncul dari dorongan-dorongan yang kita berikan pada siswa. Jadi jangan salah, AKM ini jangan di drilling, ya. Jangan di drilling, karena kalau di drilling dengan melatihkan soal-soal ini boleh hanya untuk pengenalan, tapi sekali lagi seperti saya diungkapkan di awal bahwa fondasinya itu yang harus kuat. Jadi kalau masang bata itu kan dari bawah dulu, tidak bisa misalnya kita memasang bata di atas. Jadi kalau misalnya AKM ini di drilling, sama saja memasang batanya dari atas. Bawahnya nggak kuat, ambruk. Jadi percuma. Gitu. Jadi menurut saya, maka fisika dengan biologi ini akan sangat banyak sumber-sumber untuk belajar. Misalnya yang fisika, di rumah banyak kan, ada mobil-mobilan, untuk belajar GLBB, kemudian misalnya ada karet untuk getaran misalnya. Itu bisa dieksplor oleh kita. Buatlah LKPD yang misalnya menarik buat siswa bisa mengeksplor bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, ini tentu saja memerlukan diskusi bersama-sama, sehingga saya mau menggarisbawahi bahwa untuk yang tadi hasil AKM misalnya, ya kalau sudah muncul bahwa levelnya level berapa, maka perbaikan proses pembelajarannya adalah salah satu yang saya tawarkan adalah dengan menambah pengalaman belajar. Nah, untuk sampai ke bulan Maret untuk SMP dan SMA, kita masih ada waktu nih, 2 bulan, nanti 3 bulan. Karena akhir Maret tadi ujiannya. Kita bisa memberikan tambahan pengalaman belajar walaupun ya, dalam pandemi ini sering saya ditanya, bagaimana sih caranya? Kalau pandemi ini, ya tadi salah satunya, gunakanlah sumber-sumber belajar yang memungkinkan mereka bisa belajar. Itu tadi, di dapur tuh banyak sekali. Nah, saya survei ini, mungkin saya juga pernah mengungkapkan bahwa yang kedua, tadi adalah strategi. Guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Nah, lantas, untuk apa strategi ini? Karena strategi ini penting. Ya, strategi yang jelek, perang bisa kalah. Jadi strategi yang tidak tepat untuk pembelajaran, itu pelajarannya nggak akan bermakna. Saya pernah melakukan suatu bentuk model pembelajaran jigsaw pada siswa. Tetapi ada kesalahan yang saya lakukan, yaitu membuat soal-soal diskusinya yang jawabannya ada di buku. Dan ternyata itu memberikan dampak yang kurang baik. Jadi bukan model pembelajaran yang tidak baik, tapi gurunya yang merancang strategi yang saya siapkan untuk itu tidak benar. Jadi diskusinya mandek, karena semua ada jawabannya di buku. Nah, setelah itu, muridnya sampai bilang, Pak, apa-apaan ini? Dalam diskusi itu, mereka udah langsung aja dapat dari bukunya. Nah, saya survei hampir 1.000 lebih murid. Nah, Bapak Ibu lihat, 53,5% mereka masih merindukan kita untuk tatap muka. Jadi, berbahagialah bagi Bapak Ibu yang dirindukan muridnya di kelas. Ya. Mereka masih merindukan, tapi Bapak Ibu sekarang melihat strateginya sudah mulai geser. 70% yang tatap muka dengan tambahan 30% daring. Itu 24,1%. Hampir setengahnya dari yang merindukan kita itu mereka sudah mulai bergeser. Apalagi yang 50% antara tatap muka dengan online ya atau daring. Ini hampir sepertiganya dari 53%. Lebih lah. Nah, jadi sekarang harus diubah lagi nih dalam strategi pembelajarannya. Saya menawarkan blended learning. Saya udah pernah
melakukan penelitian bersama 8 mahasiswa, 4 di SMA dan 4 di SMP. Nah ternyata walaupun banyak kekurangan yang masih ini, dan sekarang sudah mulai, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Ya, bagaimana memblendedkan pembelajaran saat ini? Ya tentu saja Bapak Ibu sudah lakukan sekarang. Satu, misalnya sinkronus walaupun virtual, ya, dengan Zoom, grup Webex misalnya, atau juga dengan Google Meet, ya. Nah, satu lagi yang asinkronus, terus orang sudah banyak sekarang menggunakan Reha Group, kemudian menggunakan Google Classroom, ya. Dan disitulah kita bisa men-share praktikum, bisa men-share LKS, video, materi, dan anak bisa belajar secara asinkronus. Ini menjawab survei saya gitu, bahwa siswa sekarang sudah mulai geser. Ada lumayan juga nih yang 100% online. Ini mungkin perlu ditanyakan nih, siswa yang kayak begini kenapa gitu. Jadi ini saya awal-awal pandemi saya bikin ini. Nah itu untuk strategi pembelajaran, jadi bisa digabungkan seperti itu. Nah, yang terakhir, teaching at the right level. Nah, seperti tadi Pak Ridwan katakan, levelnya ada 6, ya, yang akan diujikan itu. Ini sebagai satu contoh. Artinya, siswa itu ada SD, SMP, SMA. Tadi levelnya ada 6. Nah, SMP itu ada di level 4, kalau nggak salah ya, antara kelas 8 dan kelas 7, ya. Nah, jadi nanti akan diukur kemampuannya apakah anak-anak SMP memang sudah mencapai level 4 itu, gitu. Atau jangan-jangan siswa kita masih level SD gitu. Walaupun mereka ada di SMP. Begitupun di SMA. Mereka badannya ada di SMA, tetapi kemampuannya masih setara dengan SMP. Nah, itulah yang dimaksud teaching at the right level. Ini yang berat. Karena guru harus memiliki strategi, metode pembelajaran yang berbeda. Contoh nih, ini pelajaran satu saat saya ke lapangan, ini di satu provinsi di Indonesia, ya, saya pergi ke sana. Ini kelas 10, pelajaran matematika. Ya. Ada siswa, salah satu siswa di kelompok ini yang tidak bisa menghitung 2 kali 8. Bayangkan Bapak Ibu, SMA kelas 10, 2 kali 8, dia pusing, nggak bisa. Nah, untung yang anak perempuan ini sangat baik hati, jadi dia menuntun sampai anak ini bisa menyelesaikan LKS-nya. Bayangkan ya, SMA kelas 10, tapi 2 kali 8 saja, bingung dia. Bagaimana mengerjakan aljabar yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau diuji numerasinya, saya nggak tahu tuh anak yang seperti itu. Mungkin levelnya masih di sini. Ya, maka kita harus tepat memberikan strategi, harus tepat memberikan metode pembelajaran, dan juga melatihkan tadi numerasi, literasi. Saya masih ingat kalau membuat buku SD, dulu saya pernah diajak untuk menyusun buku SD, itu kata satu kalimat itu tidak boleh lebih dari 4 kata untuk kelas-kelas bawah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, hanya kadang-kadang hanya 3 kata. Ini Ibu Budi, sudah cukup gitu, untuk kelas 1. Ini Bapak Budi. Nah, SMP untuk satu kalimat itu boleh lebih dari 5 atau sampai 7. Anak itu akan paham gitu. Nah, SMA itu bisa sampai 12 kata. Ya. Nah, ini tentu harus dipahami oleh kita. Jadi pada saat misalnya kita memberikan literasi, sekarang melatihkan ke anak SMP dengan contoh literasi, Bapak Ibu bisa mendownload, nanti Pak Ridwan mungkin akan memberikan ya alamatnya. Bapak Ibu bisa
akses ke sana, lihat contoh-contoh soalnya. Nah, apakah misalnya kemampuan siswa kita untuk memahami yang panjang bacaannya itu bisa paham gitu, atau tidak? Karena kebiasaan kita pada saat membuat asesmen, membuat soal, itu stimulusnya biasanya kadang-kadang tidak ada. Contoh misalnya, gambar di bawah ini, kalau biasanya di biologi, gambar di bawah ini yang termasuk protozoa adalah, ya sudah begitu. Jadi anak langsung lihat, oh ini yang protozoa. Nah, saya tidak tahu di fisika gitu ya. Tetapi pada soal-soal AKM itu stimulusnya bisa sangat panjang. Nah, kita kenapa selalu ketinggalan? Jadi di kurikulum negara-negara OECD itu, termasuk yang Cambridge itu sudah terbiasa dengan soal-soal yang dengan literasi, ya walaupun konten yang diujikan AKM kan tidak menyangkut konten gitu, walaupun berbicara tentang virus tapi tidak menanyakan tentang virus. Nah, di Cambridge itu sudah biasa dapat soal 2 halaman gitu, untuk 1 soal. Jadi di kita kan tidak biasa. Nah, justru kebiasaan itulah yang saya tawarkan sebagai satu pengalaman belajar siswa. Ya. Ini contoh, Bapak Ibu bisa melihat lah mana yang mendukung peningkatan kompetensi siswa itu. Nah, mungkin kalau di kita ya di IPA ya dengan praktikum atau diskusi gitu, itu akan memberikan dorongan-dorongan pada siswa daripada misalnya hanya ceramah saja. Apalagi dalam masa COVID ini, anak-anak tidak tahu ya pada saat menutup videonya apakah mereka tidur atau ada. Nah, ini salah satu contoh saja ya, bagaimana numerasi itu bisa difasilitasi gitu. Jadi misalnya saya berikan contoh soal osmosis. Kenapa osmosis? Karena saya punya video di YouTube saya. Bapak Ibu silakan akses YouTube saya karena di sana ada 27 video sudah saya buat. Setiap seminggu sekali saya bikin dua. Ada yang satu ya. Untuk apa? Saya ingin membagi-bagi kepada Bapak Ibu guru berbagai jenis praktikum, tutorial ya. Apapun lah yang berguna buat Bapak Ibu guru. Bapak Ibu tinggal akses Suhara Aris, klik di YouTube Suhara Aris, nanti videonya Bapak Ibu tinggal klik. Nah, salah satunya adalah ini. Bapak Ibu bisa ini nanti ya, barcode ini bisa di-scan silahkan. Nanti akan keluar tutorial osmosis dengan osmometer. Nah, itu kalau pakai alat. Ini tidak pakai alat. Ini untuk BDR. Jadi kalau misalnya praktikum di rumah bisa seperti ini. Pakai kentang. Ini sudah umum. Tetapi yang biasa dilakukan di sekolah adalah hanya dengan menimbang, kemudian merendam. Setelah itu beberapa menit kemudian diambil lagi. Nah, apa yang bisa dilatihkan literasi di sini? Contoh Bapak Ibu, anak-anak itu harus mengukur 5 kali 5 kali 4 dulu. Nah, ini bermain dengan angka. Gitu ya. Jadi mereka harus mengukur presisi dari kentang yang dipotong. Kemudian pada saat praktikum, nah di rumah tentu saja tidak ada timbangan, maka kita untuk osmosisnya bisa hanya dengan menggunakan sendok, 1 sendok, setengah sendok. Ya. Nah di sini yang menarik Bapak Ibu, setelah anak disuruh misalnya merendam dengan 1 sendok dan setengah sendok, biarkan anak itu melakukan praktikum sendiri. Nah, di sini kita coba apakah dia paham misalnya bahwa dalam percobaan itu harus ada ulangan. Artinya, satu wadah ini diisi berapa biji? Apakah 1, 1, 1? Atau siswa sudah paham? 3, 3, 3. Nah, ini untuk apa? Gitu. Nah, nanti ada rata-rata. Nah, itu adalah basic untuk kemampuan literasi, merata-ratakan misalnya dari satu kegiatan. Kemudian untuk literasi sainsnya, ya, mereka itu paham nggak dalam satu penelitian itu ada kontrol.
Nah, kita jangan berikan ini. Kalau mau Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu bilang aja bahwa nanti si kentangnya direndam pakai garam 1 sendok dan parutan garam 1 sendok. Ya. Nah, 1 sendok dan setengah sendok ini juga biarkan saja. Apakah siswa akan sama nanti mengukur si airnya? Bagaimana cara dia mengukur? Jadi di sini biologi bermain dengan angka-angka, bermain dengan larutan, kemudian pengenceran, merata-ratakan, mengukur. Nah, itu adalah basic untuk literasi, numerasi. Apalagi misalnya, nanti dorong lagi siswa membuat tabel. Nah, ini juga nanti tabel itu bisa saja ada di literasi. Ya, karena di dalam literasi juga memungkinkan memunculkan tabel. Siswa mau dibuatkan tabelnya duluan, oleh Bapak Ibu silahkan, atau tabel ini suruh bikin sendiri, biarkan siswa ini merancang sendiri tabelnya. Nah, ini tergantung kemampuan siswa-siswa kita. Kalau Bapak ingin mencoba dulu, coba dulu, nanti lihat level kemampuan siswa kita itu ada di mana. Ini sama saja, mirip lah dengan AKM, cuman kalau AKM itu kemampuan tidak berdasarkan konten, tapi kalau ini berdasarkan konten. Biologi, fisika juga sama saja, bisa seperti tadi. Ini contoh misalnya praktikum kelembaman. Nah ini. Jadi ibu guru ini menyimpan 1 gelas, ditutupi baki, di atasnya ada telur. Bakinya dipukul dengan cepat, ya, telurnya jatuh. Kemudian ibu guru ini juga memberikan contoh kelembaman dengan menarik taplak meja yang di atasnya ada gelas berisi air, tidak sampai tumpah. Ya, itu tentu dengan prinsip-prinsip fisika bisa dilakukan. Jadi dalam hal ini strateginya, metodenya, kemudian medianya, itulah yang harus Bapak Ibu siapkan untuk melatih siswa-siswa kita, sehingga nanti pada saat dia memperoleh AKM itu tidak menjadi kendala buat mereka, karena mereka sudah terbiasa melihat tabel, mereka sudah terbiasa membuat grafik misalnya. PPT-nya videonya sedang saya siapkan yang ini, jadi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya. Nah, terus satu lagi yang ingin saya sampaikan, pada saat Bapak Ibu misalnya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa skornya. Ya, ini yang sering lupa oleh Bapak Ibu guru pada saat membuat pertanyaan. Kadang-kadang setelah jadi jawabannya baru mikir, ini nilainya berapa? Jadi dirancang dulu dari awal. Berapa? Kenapa nilainya 1? Kenapa nilainya 2? Jadi tentu akan memudahkan pada saat kita membuat rubrik jawaban. Nah, ini nanti masalah literasinya Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang osmosis dan difusi. Nah, itulah yang bisa diberikan, ya. Dan Bapak Ibu bisa di scan ini. Nah, dengan alat, ini dengan alat praktikumnya. Jadi kalau Bapak Ibu scan ini, nanti di sana akan ada alat yang namanya osmometer. Alat ini bisa mengukur berapa jumlah air yang berpindah. Nah, kalau kentang kan tidak terlihat airnya. Jadi kalau kentang ini misalnya disimpan di yang hipotonis atau hipertonis, ya, larutannya lebih pekat, misalnya yang 1 sendok, kentangnya jadi lebih pendek. Nah, kenapa lebih pendek? Karena airnya keluar. Nah, pada alat osmometer ini, Bapak Ibu akan melihat perpindahan air dari konsentrasi yang lebih encer menuju ke konsentrasi yang lebih pekat. Itu adalah konsep osmosisnya. Praktikumnya bisa yang ini, Bapak Ibu bisa melihat tutorial ini, dan LKS-nya nanti saya berikan ke Bu Nenden. Bapak Ibu bisa pelajari di LKS itu, silahkan dikombinasikan, ya, LKS yang ini dengan yang ini. Nah, dengan melihat tutorialnya di YouTube, Bapak Ibu bisa mudah-mudahan terbangkitkan gitu, bagaimana cara
strategi pembelajaran yang tepat supaya kompetensi siswa itu bisa didorong kompetensinya baik literasi maupun numerasi. Mungkin itu saja Bu Neden, pas ya, jam 14.31 di 1 menit yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih. Saya stop sharing. Terima kasih Mbak Suhara atas penjelasannya bagi kami semua yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu, tentunya materi kita di siang hari ini cukup menarik ya. Namun sayang sekali karena sesuatu dan lain hal maka ruang diskusi sepertinya tidak bisa kita laksanakan hari ini, Pak Suhara dan Pak Ridwan. Oh ya? Iya, karena ada sesuatu keperluan kayaknya. Jadi mungkin nanti diskusi akan kami sampaikan secara email kali ya Pak ya kepada Iya, boleh. ada sesuatu dan lain hal Pak yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, menarik kesimpulan sedikit dari apa yang sudah dilakukan di hari ini, bahwasanya ada beberapa konten pada asesmen kompetensi minimum yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan tadi. Salah satunya itu adalah konten, kemudian proses kognitif pada AKM, kemudian konteks pada AKM itu sendiri. Mudah-mudahan dengan mengenal AKM yang telah tadi dijelaskan oleh Pak Ridwan, kita dapat memahami walaupun mungkin tidak belum terlalu banyak. Saya yakin Bapak Ibu tuh pengen sekali sebenarnya Pak Suhara dan Pak Ridwan tanya gitu ya. Iya. Sudah banyak sekali yang pengen bertanya, tapi karena ya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Begitupun dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Suhara, yaitu implementasi AKM dalam pembelajaran, di mana tentunya kita sebagai guru bagaimana bisa menjadi guru yang dirindukan ya Pak ya oleh siswa-siswanya, guru yang sangat dirindukan, di mana kita harus menambah pengalaman belajar siswa itu sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suhara. Kita coba dengan memulai praktikum barangkali, diskusi, kemudian presentasi pun soal-soal. Untuk sekarang kita berubah dong, kita beri untuk stimulus sedikit ya gitu ya Pak ya. Ya. Jadi tentunya di sini gurunya tentunya yang harus banyak membaca dulu ya Pak ya. Gurunya harus banyak membaca dulu dan latihan menulis. Ya, baiklah Pak Suhara dan Pak Ridwan, tanpa mengurangi rasa hormat dan atas nama panitia tentunya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak atas penjelasan yang sudah Bapak berikan berdua pada hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjumpa lagi ya Pak ya. Kepada teman-teman sekalian, tentunya kita juga merasa nggak dapat hadir di sini. Allah di kesempatan selanjutnya kita bakal hadir kembali. Mewakili teman yang bertugas sebagai MC, saya akan menutup acara ini dengan ucapan lafaz hamd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya izin lab Bu. Iya, terima kasih Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara webinar kali ini dengan pemateri kita sharing tentang apa sih AKM itu dari Pak Suhara dan juga Pak Ridwan Effendi. Sangat bermanfaat sekali. Mohon maaf rekan-rekan semua, meeting kali ini atau pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk semua partisipan, dan terima kasih juga untuk semua panelis, rekan-rekan panitia yang sudah hadir di dalam room ini. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu semua untuk mengisi presensinya, karena itu akan berkaitan dengan sertifikat dan yang akan Bapak Ibu nanti peroleh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.